Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa saya Dakwah TV, Madani TV, rekan Dakta 107 FM Bekasi, kemudian LKC TV, RDS Radio Dakwah Syariah Solo, kemudian RDI Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang, dan pemirsa yang saat ini telah hadir bersama kami dan juga bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustadz suasana malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah suasana sangat sejuk karena kita di lantai 3. Iya. Di Kota Malang juga, Kota jadi Malang. semakin mantap. Semakin mantap. Tapi insya Allah badan sudah hangat karena durian sudah masuk, nasi kabuli sudah masuk, Kambing sudah masuk. kambing sudah masuk, kemudian teh apa namanya ini? Teh usus. Teh racik lah ya, Oh, teh teh racik sudah masuk dan depan juga sudah ada puding segala macam. Insya Allah ini suasana pasti semakin apalah gitu. Kita doakan apa ini untuk Sohibul Bait Ustadz? Mudah-mudahan Sohibul Bait oleh Allah rumahnya dijadikan rumah yang penuh Amin. berkah. Amin. Rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, Amin. mawaddah warahmah, dan yang paling penting ya mudah-mudahan anak-anaknya menjadi dzurriyyah thayyibah yang menyenangkan orang tua. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Biasanya kan ada doa yang itu Ustadz. Kenapa enggak? Enggak. Oh enggak ya? Aman ya? Bahaya. Ini Bahaya. bahaya. Gak bahaya ta? Bahaya banget ya. Oh, di sini bahaya kayaknya itu doa itu. Ya Allah. Ya Pemirsa, Allah. The Show malam hari ini temanya juga tidak kalah menarik, yaitu mengenai pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Wah, ini Bagus ini. Bagus kalimat diksi yang ini. Yang apa? Yang cocok berulang-ulang untuk ditanyakan, Ustaz. Dan ini juga sering terlontar nampaknya di rumah tangga ketika mereka mengalami persoalan yang sampai ribut gitu ya. Iya. Dan kata-kata ini sering dilontarkan entah sengaja entah enggak ya dari pihak suami kan. Nah, ini kan yang Suami apa istri? suami kalau Suami, ya. kalau pulangkan saja ke rumah orang tuaku kan itu dari istri. Artinya selama tidak ditanggapi oleh suami kan tidak jatuh kan. Oh, maksudnya Nah, mengenai ucapan itu ucapan jatuh itu. talak atau tidak gitu ya? Iya. Dan juga ketika ini disampaikan oleh suami dalam keadaan sadarkah atau tidak sadar nanti jatuhnya gimana, terus kemudian Betul ya. ya nanti pecahnya kan banyak ini pertanyaan, selalu berlanjut dan juga kata-kata semisal itu. Dan gitu. kayak ada lagu juga ya tentang ini ya. Apa yang Pulangkan pulangkan saja gitu ya. Loh. Kan Kan bahaya ta. bayar atau ada. Sampai saking viralnya kata-kata itu ya di zaman dulu pun itu jadi Iya. sebuah tema sebuah lagu gitu. Pulangkan saja aku ke rumah Orang tua. orang tuaku atau ibuku Ibu. atau ayahku. Itu nanti ada pertanyaan lagi. Kalau ternyata ayah ibunya itu bukan Tidak ayah ada. asli gimana? Kalau ayah ibunya sudah di kuburan bagaimana? Masa Pulangkan mau aku ke rumahnya ayah ibuku. Iya, tak galikan kubur buat kamu. gak bahaya tenan lagi. Ini bahaya betul kan. Pemirsa Madani TV bisa bingung ini. Bingung. Dan kita doakan ya Iya. Pak Heru juga yang sedang safar umroh Oh, masya Allah. Makanya safar kemarin umroh dan selalu respon saya WA ya. sekeluarga. Pak Oh, Heru, Masya Allah. istrinya dan putrinya mudah-mudahan oleh Allah diberikan kelancaran, kesehatan, dan mudah-mudahan umrohnya menjadi umroh yang makbulah dan Iya. semua hajat-hajatnya oleh Allah diterima dan nanti kembali membawa ibadah yang oleh Allah diterima dan menjadikan kehidupan yang semakin baik, istiqomah, dan perjuangannya semakin berkah. Amin, Amin, ya rabbal alamin. Jangan lupa oleh-oleh. Masya Allah. Doa, maksudnya, Itu. doa. Doa. Dan karena kata-kata ini nggak asing, artinya sudah memorable banget, bahkan sudah tersampaikan sejak zaman dulu. Artinya Sejak zaman Fir'aun ya. iya. Tambah bahaya. Tambah Ini bahaya. faktor makanan kayaknya. Wah, ini perut udah ngerasa ini gak error ini gara-gara Mas Febri. Nah, Ini bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang menanyakan. Artinya nggak selesai Ustaz sampai sekarang ini. Lah ini nanti perlu kita kupas apa yang menyebabkan tidak selesai ini pembahasan tentang kata-kata yang seperti ini. Iya. Banyak yang ragu masih dan sebagainya. Iya ya. Nah ini sebelum itu kita sapa-sapa dulu Ustaz. Baik. Baik. Yang pertama komen di YouTube ya, saya bacakan di YouTube.
Komen pertama ya. Komen pertama, Singkawang Kalbar hadir. Bapak Singkawang. Dede, Bapak apa Ibu ini? Dede Ernawati ini. Kalau Ernawati kayaknya perempuan. Perempuan ya. Atau gabungan mungkin. Bisa Suaminya jadi namanya suami Dede. istri itu. Ya, suami Iya. istri. Wes tambah susah. Kemudian Jeddah ini Ibu Eva Syamrotun Nadia. Dan yang kita salut ya, Iya. Masya Allah ya. Banyak di antara pemirsa Sayap Dakwah TV ini yang Iya. ibu-ibu, saudara kita muslimah, perempuan yang sedang menjadi pejuang keluarga di luar negeri ya. Allah, ya. Kalau bahasa umumnya dibilang TKW lah ya. Iya. Dan kami senantiasa tidak pernah lupa mendoakan untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri, wabil khusus yang perempuan, semoga Allah berikan rezeki yang barokah dan mudah-mudahan cepat kembali ke tanah air dan Amin. bisa bekerja dengan baik dan penuh dengan kemanfaatan di tanah air. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Kalau memang di sana juga kerja sama suaminya kan ya sudah kan. Iya, Nah, jadi itu. tergantung keadaan. keadaan. Kemudian ada Kebumen, Ibu Aira Dwi, Jakarta, Kalisat Jawa Timur itu mana? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Kemudian Madiun, Pare, jauh sendiri nih, Balikpapan, Muria Kudus, Bukit Duri Jakarta Selatan, Johor Malaysia. Wah, nah ini kemudian mana lagi Hong Kong. Lah ini langganan semua, Ustaz. Iya, Masya Allah. Johor Malaysia. Standby semua ini. IKN ini, wah. Kemudian Taiwan, Bone Sulsel, Surabaya, Bukit Duri Jakarta Selatan, Masya Allah. Jakarta, Hong Kong lagi, Sawah Lunto, Lampung Selatan, Sragen. Masya Allah, Banjarnegara. Ini Banjarnegara ini dekatnya Syekh Edi ya, Al-Banjari. teman kita ini. Nah, ini Riyadh, ada Riyadh yang dari Facebook ya, Kediri. Terus Bogor, Samarinda, Bandung, Semarang, Sulawesi. Wah, hadir semua insya Allah ini. Alhamdulillah, walhamdulillah. Mojokerto, Jakarta, dan insya Allah. Dan senantiasa kita meniatkan ya, Iya. meniatkan, kita berazam, kita berkomitmen agar Iya. setiap tayangan-tayangan kita yang disaksikan langsung oleh pemirsa Madani TV maupun Sayap Dakwah TV itu betul-betul menjadi tayangan yang bermutu. Iya. Walaupun kemungkinan disampaikan dengan cara-cara yang ringan, dengan cara-cara yang santai, akan tetapi kami menginginkan setiap tayangan ini bisa merubah dan memperbaiki kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sehingga Anda itu tidak rugi gitu. Buka Madani TV, Anda buka channel Sayap Dakwah TV, itu Anda gak rugi buang-buang kuota segala macam, tapi kita bertanggung jawab bagaimana yang kita sampaikan betul-betul membawa kebaikan dan perubahan yang lebih baik. Bukan koalisi perubahan loh ya. Waduh. Jadi membawa perubahan yang lebih baik gitu. Gak Sebenarnya- bahaya tah? Iya, sebenarnya nggak usah dikasih bukan ini itu malah aman. Malah aman ya. Malah aman, Kalau Ustaz. dibilang bukan koalisi Iya, perubahan loh malah ya. itu. Ibaratnya kan kayak gini kata Ustaz Data ya. Ah. Jangan bayangkan saya pegang apel. Malah dibayangkan. bayangkan gitu. Masalah itu. Berarti arahnya koalisi perubahan. Ya sudahlah. Ini baru bahaya kalau ini. Komennya Masjid Al-Maun ini Pak Supri. Bagaimana? Assalamualaikum Ustaz, gak kangen tah? Duh, nemen. Nemen, siapa sih takmire ya Allah? Bacot iki. Siapa takmire Al-Maun iki? La haula wala quwata illa billah. Baik, Ustaz, tafadhol Ustaz. Apa temanya? Pulangkan? Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair al-akh Abu Shanum dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amma ba'du, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 Kota Malang dimanapun Anda berada, dan pendengar radio dakwah syariah RDS FM 101,4 Solo. Solo apa Sragen ya? Solo gitu ya. Solo. Dimanapun Anda berada, dan yang tidak
kalah pentingnya untuk kami sebutkan kepada seluruh pemirsa setia Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Ini alhamdulillah yang tidak pernah putus, kapanpun, dimanapun, apapun. Dan Masya Allah, salah satu yang kita sangat syukuri di malam hari ini adalah biasanya kalau pekan keempat itu, acara The Show Senin pekan keempat itu kita bingung cari tempat. Iya. Karena pengajiannya di Masjid Al-Ghifari, Maghrib sampai Isya di daerah Soekarno-Hatta, Kota Malang. Kadang-kadang kita harus lari-lari pontang-panting, harus cepet-cepet berangkat lagi. Tapi sekarang alhamdulillah Allah takdirkan pas di timurnya masjid. Pas di timurnya sekarang. Pas di belakang masjid. Kalau dulu di timur Kota Malang, Gedung Kandang tuh. Wah itu ya itu Allah. rumahnya siapa itu? Udah deket, udah di Google Map tinggal sedikit jaraknya, ternyata macet di pasar gadangnya. Tapi berkat doa antum Ustaz, orangnya pindah sekarang. Sehingga kita Alhamdulillah. didekatkan sama Masjid Al-Ghifari. Ya? Alhamdulillah. Maka salah satu yang kita syukuri adalah disiapkan tempat yang Masya Allah, juga pelayanan yang juga Masya Allah. Maka kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada sahibul bait Syekh Baihaqi, barakallahu fikum. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, kekasih terbaik kita dunia sampai akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sekarang berada di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini nampaknya ada dua agenda besar tahunan umat Islam. Yang pertama untuk yang merayakan Maulid Nabi, maka itu agenda besar. Yang kedua, untuk yang tidak pernah selesai membicarakannya, maka ini momen untuk kembali perdebatan panas. Ya, Masya Allah. Iya kan? Sayang sekali Ustaz. Dalam keadaan para ulama telah menyampaikan pendapat-pendapatnya, kita tinggal mengikuti saja. Antum condong pada pendapat yang mana, ikuti, kemudian jalankan, dan tidak perlu terlalu mengomentari orang lain. Karena apa? Khilaf tentang perayaan Maulid Nabi ini khilaf yang mu'tabar. Mu'tabar itu artinya khilaf yang memang sudah terjadi dari zaman ke zaman. Dan para ulama pun tidak sedikit yang kemudian memperbolehkannya. Sampai pun di dalam kitab-kitab para ulama itu dibahas. Ada yang membahas tentang niatannya, apabila niatannya mencintai Nabi maka akan memunculkan pahala. Ada yang membahas silahkan dilakukan asal jangan terjadi kemungkaran di dalamnya, percampuran laki-laki dan perempuan, munculnya musik-musik yang dilarang, macam-macam. Nah, tapi pada intinya adalah kita berlapang dada dengan adanya perbedaan pendapat semacam ini, karena ini bukan perkara usul, bukan perkara akidah yang kemudian menjadikan kita ini murtad dari agama Islam atau yang lain. Tinggal kita mendewasakan sikap kita, memperluas pergaulan kita, dan memperbanyak ilmu. Insya Allah nanti akan hudu. Hudu itu disebutkan oleh para ulama, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Orang yang ilmunya mulai banyak, dia akan sedikit mengingkari orang lain. Wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Tapi orang kalau ilmunya sedikit, karena yang dia tahu cuma sedikit, yang dia baca cuma sedikit, yang dia pelajari hanya sedikit, maka melihat yang banyak, maka pasti diingkari. Maka kita juga kadang-kadang perlu muhasabah, introspeksi. Siapa kita? Sampai kemudian ngeritik pendapat-pendapat ulama besar. Baru ngaji berapa lama? Baru berapa kitab? Kan begitu. Nah, tapi ternyata sekarang banyak murid-murid ini yang kurang beradab di dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada tulisan yang menarik juga Ustaz. Apa itu? Di beranda Facebook itu. Jadi yang merayakan Maulid maupun yang tidak merayakan sama-sama mencintai Nabi. Betul. Nah, sedangkan Nabi itu kan juru damai. Juru damai. Tetapi kenapa keduanya kalian malah ribut? Ternyata malah bikin keributan. Nah, ini kemudian cintanya di mana jadinya? Padahal sama-sama diragukan. Ayatnya jelas. Ayatnya itu mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ayat tentang mengikuti Nabi SAW di dalam setiap aktivitasnya, bahkan kalau bisa 24 jam podo percis sama Nabi Muhammad, kalau bisa.
Mulai tidurnya, makannya, bangunnya, jamnya, segala macam. Kemudian sampai gerak-geriknya, ibadahnya, cara bicaranya, pakaiannya. Kalau bisa, itu lebih bagus. Nah, karena apa? Karena kekuatan kita di dalam mengamalkan dan menyamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergaris lurus dengan kecintaan kita kepada Allah. Nah, sehingga kan mana mungkin orang yang berusaha mencintai Nabi Muhammad, berusaha mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, yang itu semua merupakan tanda cinta mereka kepada Allah, ternyata menjadikan mereka bermusuhan sesama muslim. Kan nggak sinkron namanya. Padahal Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kalian mencintai Allah, apa buktinya? Fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Dan orang kalau sudah dicintai Allah, tidak mungkin hatinya bermusuhan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Kalau dosa terampuni, tidak ada kesempatan untuk saling membenci satu dengan yang lain, apalagi dari kalangan kaum muslimin. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka artinya sudahlah, kita saling berlapang dada dan kita sibukkan diri dengan amalan kita masing-masing. Kita fokus memperbaiki ilmu kita, adab kita, ibadah kita, dan kemudian memperbaiki cara kita bermuamalah dengan saudara kita sesama muslim. Baik, apa temanya tadi? Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Nah, di sini saya telah mencatat beberapa poin tentang pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Yang pertama, segi sakinah. Jadi nggak akan jauh kalau ngomong rumah tangga itu ya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan setiap rumah tangga umat Islam itu, bahkan orang kafir, yang didambakan adalah rumah tangga dunia seperti syurga, yang kelak akan mengantarkan mereka masuk ke dalam syurga. Jadi di luar rumah merasa tidak tenang, pengen pulang. Ketemu istri, hati menjadi lapang. Ketemu anak-anak, rasa capek menjadi hilang. Itu kan yang diharapkan. Nah, tapi ketika di rumah tangga tidak memunculkan sakinah, kan berulang kali kita sampaikan, arti sakinah itu kan sukun. Sukun itu nun mati ketemu sukun. Iya, nun mati ketemu sukun. Nun mati sudah sukun, Ustaz. Oh iya, nun sukun. Kalau sukun, nun sukun atau nun mati ketemu apa gitu kan, baru jadi hukum tajwid. Kalau sukun itu selatannya kota itu sukun. Ada itu namanya daerah sebelum Kanjuruhan. Nun mati ketemu sukun. Lah nun mati sudah sukun. Wakof ya. Astagfirullahaladzim. Kalau bicara wakof jadi keinget tanah wakof. Nampaknya kita nggak berjodoh dengan wakaf ini. Kita suruh beli sendiri kelihatannya. Oh gitu ya. Tapi bagus gitu, Ustaz. Bebas jadi bagus kan? Gitu ya. Kita kembali. Jadi makna sakinah di dalam rumah tangga itu litaskunu ilaiha. Sukun itu artinya adalah berhenti dalam keadaan tenang. Sehingga harapannya apa? Orang ketika berumah tangga dia sudah merasa mendapatkan tempat untuk berhenti. Dan dia tidak perlu lagi keliling kanan kiri karena dia mendapatkan ketenangannya di rumah itu. Dengan siapa? Istri yang halal untuknya, anak-anak yang senantiasa menyenangkan pandangan mata dan hatinya, suasana rumah yang begitu nyaman karena penuh dengan ibadah di dalamnya. Nah, itu makna sakinah. Apabila rumah tangga kehilangan yang namanya sakinah tadi, maka dia akan mencari ketenangan lain selain di rumah tangganya. Apa itu? Muncullah materi, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Kenapa dia minta pulang ke rumah orang tuanya? Karena dia menganggap di rumah orang tuanya dia disayang. Dia merasa aman, dia merasa tenang, dia merasa bahagia. Sehingga sesuatu yang paling dicari di dalam rumah tangga, dia tidak dapatkan di rumah suaminya, tapi dia merasakan itu di rumah orang tuanya. Nah, ini berarti PR untuk suami agar dia mampu menciptakan suasana rumah yang betul-betul sakinah, agar istrinya itu ketika dituntut tidak banyak keluar,
dia mendapatkan tempat yang memang menjadikan dia pantas tidak banyak keluar. Karena tempatnya nyaman, dia punya suami yang membahagiakan, dia punya rumah yang begitu sesuai dengan apa yang dia inginkan, sehingga ketenangan itu tidak perlu dia cari di tempat lain. Paham enggak? Yeah. Karena begini, perempuan, mana kamera zoomnya yang mana? Ini zoom ya. Karena perempuan dituntut oleh Allah Ta'ala untuk banyak tinggal di rumah. Maka Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian waqarna, berdiam diri. Di mana? Fi buyutikunna, di rumah kalian. Ini perintah dari Allah. Ketika Allah memerintahkan para perempuan untuk tinggal di rumah mereka, artinya rumah itulah keselamatan mereka. Rumah itulah ketenangan mereka. Rumah itulah air untuk mereka, diibaratkan air untuk ikan. Nah, maka bagaimana caranya supaya ayat yang memerintahkan wanita untuk tinggal di rumah itu bisa dijalankan oleh perempuan dengan senang hati? Maka ciptakan nuansa rumah yang begitu menyenangkan. Sementara sakinah ini kewajibannya laki-laki. Maka Allah firmankan, litaskunu ilaiha, supaya kamu laki-laki mendapatkan ketenangan darinya. Nya di sini pasanganmu, istri. Berarti ketenangan itu subjeknya suami. Yang mengikhtiarkannya adalah suami. Dan objek yang akan menjadi sandaran ketenangan itu adalah istri. Nah, berarti istri dalam posisi ketenangan rumah tangga itu objek saja. Yang mengupayakan suami. Yang mengupayakan suami apa ya? Istilahnya gimana? Gimana? Coba. Jadi Ya target sesuatu yang ditenangkan gitu. ya, karena itu masuk ini. Karena istri itu kan kalau datang masa haid bulanannya, panik, gerasa gerusu, apalagi moodnya hilang, bad mood, kacau, masalah kecil jadi besar. Suami tampil sebagai orang yang menenangkan. Maka poin yang pertama, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perut saya terlalu kenyang. Tadi kelaparan, sekarang terlalu kenyang. Wah, berat juga. Durennya banyak, kabuli kambingnya. Ini kabuli apa mandi tadi? Mana Pak Baihaqi tadi? Kabuli. Terserah lah ya, mau kabuli mau mandi, tapi rasanya yang penting jos dari mau mandi mau keramas. Chef Salimos ya, Masya Allah. Ini iklan ini masuk ini. Baik, jadi poin yang pertama pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, sambil silahkan di chat ya kalau ada pertanyaan nanti sama Abu Shanum biar di screenshot. Jadi kalau Anda lihat Abu Shanum sibuk dengan HP ini karena ngontrol komen. Ngontrol komen kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang bagus nanti di screenshot agar nggak hilang, keangkat gitu ya. Baik, poin pertamanya tolong diingat, ketika sampai muncul kata-kata pulangkan aku ke rumah orang tuaku, itu artinya si perempuan tidak merasakan ketenangan di rumah suaminya. Padahal yang paling dicari di dalam rumah tangga adalah sakinah, yaitu ketenangan. Nah, berarti apa? Rumah tangga Anda ada salah satu di antara pondasinya yang telah hilang. Maka rumah itu akan tidak stabil. Terus bagaimana solusinya? Diikhtiarkan agar tidak lagi muncul kata-kata pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Tanya sama istri, kamu kurangnya dari aku apa? Kamu melihat rumah kita seperti apa? Kamu melihat ada keadaan mungkin yang perlu diperbaiki supaya apa? Supaya muncul sakinah yang menjadikan perempuan itu sumber ketenangannya adalah rumah suaminya. Sehingga tidak akan muncul kalimat pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Sekarang poin yang kedua, ini kembali tentang kesabaran dalam rumah tangga. Supaya tidak gampang-gampang keluar kata-kata, kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Suami ngusir istrinya. Atau si istri yang melampiaskan kekecewaannya, seakan-akan aku tidak mendapatkan ketenangan di sisimu, maka si istri itu mengatakan, udah pulangin aja aku ke rumah orang tuaku. Nah, maka ada faktor kesabaran di sini. Maka yang perlu kita fahami pada poin yang kedua, siapapun yang datang di dalam kehidupan kita, entah itu teman,
Entah itu bahkan mungkin orang tua, anak, istri, sahabat, rekan kerja, apalagi. Semuanya lah, pokok orang-orang yang kemudian hadir dalam kehidupan kita. Itu kemungkinannya hanya dua. Kemungkinannya hanya dua. Kemungkinan yang pertama, dia datang membawa kebaikan, maka PR-nya adalah bagaimana kita mensyukurinya. Dan poin yang kedua, mereka datang menjadi ujian. Sehingga PR-nya adalah bagaimana kita sabar terhadap ujian tadi. Nah, sehingga ketika rumah tangga itu tidak bisa ideal seperti yang diharapkan, maka dikatakan di dalam syair itu, laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Tajri riyahu bima la tashtahihi sufunu. Tidak semua yang diinginkan oleh manusia itu bakal dia dapatkan. Sebagaimana terkadang angin itu bergerak ke arah yang tidak diinginkan oleh nelayan. Jadi kadang-kadang nelayan pengen anginnya kemana, ternyata anginnya kan itu angin yang menggerakkan siapa? Allah Ta'ala. Sebagaimana alam semesta ini semua di bawah tadbir, di bawah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Anda mendapati rumah tangga tidak lagi ideal, bukan berarti kemudian langsung menjadikan rumah tangga itu seakan-akan sesuatu yang harus ditinggalkan. Kalau semuanya seperti itu, maka di mana nilai perjuangannya, nilai kesabarannya? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas dan lebih besar dibandingkan Allah memberikan kesabaran. Tidaklah Allah memberikan sesuatu khairan wa awsa' lahu minas sabr. Tidaklah Allah berikan kepada seseorang di antara hambanya pemberian yang lebih besar, lebih manfaat, lebih utama, lebih baik, lebih keren dibandingkan ketika Allah memberikan apa? Kesabaran. Dan dalam ayat Al-Quran juga dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar Allah akan berikan kepada mereka ganjaran kelak di akhirat bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitungan. Para ulama mengatakan apa pahala tanpa hitungan itu untuk orang yang sabar? Mereka menjawabnya al-jannah. Pahalanya adalah surga. Nah, maka ketika rumah tangga itu tidak memunculkan ketenangan, tidak serta-merta pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Atau ketika suami mendapati istrinya tidak seperti yang dia harapkan, tidak langsung kemudian diusir. Udah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Nanti kita di akhir akan bahas masalah jatuh talak atau tidak. Tapi itu nanti poin terakhir karena kita berulang kali menyampaikan itu. Walaupun pertanyaan tentang itu juga berulang kali datang kepada kita ya, tapi tidak apa-apa, tidak ada aib orang bertanya itu. Nah, maka pada poin yang kedua ini kita titik beratkan pada dua hal. Kedewasaan dan kesabaran. Yang pertama apa? Kedewasaan. Yang kedua, kesabaran. Itulah di salah satu video kita yang sudah dipotong itu. Itu salah satu yang paling viral, yang paling naik. Walaupun jujur pemirsa ya, tidak ada keinginan kita untuk memviralkan sesuatu. Pas kita lihat apa yang manfaat, insya Allah viral. Kalau tidak manfaat, tidak viral, ya memang udah tidak pantas viral juga. Nah sudah, tentang apa? Seorang suami ketika sudah menikah, maka dia sudah selesai dengan kesenangan pribadinya. Dan seorang istri pun sama, ketika dia sudah menikah, dia sudah selesai dari keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan pribadinya. Yang ada sekarang setelah menikah adalah kesenangan bersama, kebahagiaan bersama, keinginan untuk rumah tangga yang dimusyawarahkan bersama. Itulah kedewasaan. Sehingga tidak terkesan kekanak-kanaan. Antum tahu kesan kekanak-kanaan itu? Pengen main sama temennya, walaupun istrinya sedang sakit, istrinya sedang sibuk, dia nggak peduli, dia main. Itu kekanak-kanaan. Tidak ada kedewasaan. Begitu pula seorang istri. Ketika dia sudah ada jadwal arisan, jadwal senam, jadwal apa lagi? Arisan, senam, perawatan, mental dan spiritual.
Yoga. Perawatan, yoga. Apa tadi? Dia tinggalkan semua kewajiban dia di rumah tangga, walaupun kewajiban-kewajiban itu belum terselesaikan. Yang penting saya bahagia. Ini seperti ceramah kita di Masjid Namira Lamongan. Iya. Yang penting aku bahagia. Jadi tidak ada istilah yang penting aku bahagia dalam keluarga, itu tidak ada. Yang ada adalah yang penting pasanganku bahagia. Semangatnya Itu. berkorban. Jadi semangat pengorbanannya itu yang memunculkan kedewasaan. Apa yang telah aku berikan untuk pasanganku? Apa pengorbanan dan perjuanganku untuk membahagiakan pasanganku? Apa pengorbanan dan perjuanganku untuk kesuksesan anak-anakku? Itulah rumah tangga yang dewasa. Jadi tidak serta-merta kemudian pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Loh, cemen sekali Anda. Hah? Kok kesannya apa ya? Kesannya itu kayak orang mau perang tapi nyerah duluan gitu loh. Anda perlu ngerti rumah tangga itu tidak semuanya seperti madu. Lawang dibilang madunya cuma bulan kok. Bulan? Iya. Bulan Madu. Setelah itu apa? Racun. Waduh, Kopi Mirna. bahaya. Cyanida. Sian, dagangan pusat. Dagangan pusat. Nah, paham ya? Jadi yang pada poin kedua, kita perlu pahami setiap orang yang muncul di dalam kehidupan kita, termasuk pasangan, itu kemungkinan yang pertama membawa kebaikan, maka PR-nya disyukuri, atau membawa suatu ujian, maka PR-nya disabari. Nah, maka harus ada dua hal. Nomor satu, kedewasaan. Kedewasaan itu kematangan berpikir. Contoh, ini kedewasaan dalam rumah tangga ya, contoh. Orang yang dewasa dalam rumah tangga itu ketika memilih, dia tidak akan memilih sesuatu yang sekedar menyenangkan matanya. Tapi dia memilih seorang pasangan hidup yang kelak akan menerima semua kekurangannya. Itu dewasa. Contohnya begitu. Maka kita pernah sampaikan cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang barusan masjidnya kita ceramah. Masjid Abu Dzar. Ini masjid Masya Allah fenomenal di kota Malang ini. Iya. Dan setahu saya, ini salah satu masjid yang pelopor adzan subuhnya diundur 20 menit. Begitu Ustaz Furqan ya. Saya datang dulu pengajiannya Ustaz, Allah yarhamu Ustaz Farhan Bukhari. Allah yarhamu, beliau sudah meninggal. Tapi waktu Ramadan sahurnya juga diundur. Iya, ini Ustaz Furqan ini. Sahur orang lain udah adzan, Ustaz Furqan baru makan. Jujur, iya apa enggak? Iya. Tapi yang di Kasembon kemarin saya malu sama teman Ustaz. Antum mundur. Iya, saya mundurin kan. Masjid Kasembon udah adzan. Temen SMA saya datang, saya masih makan adzan itu. Oh ini untuk gak poso. Ada temennya Abu Shanum ini, teman saya juga di Kasembon. Wah, ternyata ceritanya ada tentang Balinya, macam-macam. Kemarin Bali. mau nyalon apa? Mau nyalon lurah, akhirnya gagal. Alhamdulillah gagal. Saya udah bayangin kalau dia jadi lurah. Jadi bukan gagal ketika pemilihan, sebelum pemilihan udah gagal. Jadi nggak lolos verifikasi. Alhamdulillah David. Barakallahu fiik. Nah sudah, siapa namanya tadi? David. David pula namanya kok. Ya ada orang Kasembon namanya David. Loh, Masya Allah. Nah sudah, contoh kedewasaan begini. Ketika memilih ya. Jadi supaya nanti endingnya nggak jadi, wes saya nggak nyaman sama kamu, pulangin saya ke rumah orang tua saya. Atau si suami mengatakan, udah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Biar nggak begitu. Maka kedewasaan ketika memilih Abu Dzar, ketika mulai ada keinginannya untuk menikah, maka Abu Dzar itu ngomong kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, saya sudah mulai ingin menikah. Fabhathuli an dzati din. Maka carikan untuk saya perempuan yang agamanya bagus. Temannya bilang, kami punya perempuan yang akhlaknya bagus, tapi dia amatun sauda, dia seorang budak hitam. Apa kata Abu Dzar? Inni uriduha, saya mau sama dia. Setelah kemudian singkat cerita Abu Dzar menikah dengan perempuan tadi, setelah sekian tahun teman-temannya datang kepada Abu Dzar. Kemudian teman-teman itu mengatakan, ya Abu Dzar ama akhadtal hasna. Abu Dzar tidak pengen nikah sama yang cantik begitu. Karena dianggap istri sebelumnya budak berkulit hitam. Maka Abu Dzar mengatakan, oh saya tahu kamu ini menghina istri saya. Kemudian Abu Dzar menceritakan kebaikan istrinya untuk menutupi kekurangan fisiknya. Nah ini dewasa. Ini dewasa. Maka Abu Dzar mengatakan, istriku itu yang membangunkan aku ketika aku tertidur.
Dia yang mengingatkan aku ketika aku lupa. Dia yang memberi semangat kepadaku ketika aku lemah. Dia yang mendorongku ketika aku mulai mundur. Dan dialah diceritakan semua kebaikan istrinya. Nah, itu dewasa. Sebagaimana Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang terbaik. Sebagaimana kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyamai Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu untuk kalian ada suri tauladan yang terbaik. Berarti sudah levelnya bukan level baik. Terbaik. Jadi tidak ada orang yang Anda akan lihat lebih baik daripada Nabi Muhammad. Tidak akan ketemu. Cara makannya, cara tidurnya, cara bermuamalah dengan istrinya, pergaulannya, akhlaknya, ibadahnya. Tidak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad. Maka beliau mencontohkan ketika Ibunda Aisyah mulai cemburu. Ini kan cerita yang masyhur sekali kan. Tapi kita kepingin cerita ini bukan kemudian akrab di telinga kita, tapi kemudian akrab di dalam akhlak kehidupan kita. Jadi bukan di telinga tapi di dalam kehidupan. Ketika Ibunda Aisyah cemburu kepada Sofiyah yang mengantarkan makanan untuk Nabi Muhammad, di hari di mana pada hari itu Rasulullah berada di rumah Ibunda Aisyah, maka Ibunda Aisyah menjatuhkan piring berisi makanan kiriman dari Ibunda Sofiyah. Apa yang terjadi? Langsung Ibunda Aisyah masuk, piringnya pecah di hadapan sahabat banyak sekali. Maka Rasulullah dengan tenang, ini dewasa, mengatakan apa? Gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Selesai masalah. Selesai masalah. Nah, kita harapkan rumah tangga kita itu karena kita tahu pasangan yang datang boleh jadi ujian. Maka hadapi ujian itu dengan kedewasaan. Bukan lagi kanaan. Nah, yang kedua, kesabaran. Nah, sabar ini adalah kunci di antara beberapa kunci rumah tangga yang baik. Karena alangkah cepatnya rumah tangga itu akan rusak kalau di dalam rumah tangga itu tetap kita sampaikan, kalau rumah tangga itu tidak ada kesabaran, cepat rusaknya. Dan ingat loh ya, yang sabar bukan cuma suami, yang sabar bukan cuma istri, tapi keduanya harus saling apa? Harus saling sabar. Maka dengan itu Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha sekitar kurang lebih 25 tahun. Itu Ibunda Khadijah tidak pernah sekalipun mengecewakan Nabi Muhammad. Tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah membantah, tidak pernah membuat suaminya merasa tidak nyaman dalam waktu pernikahan yang tidak singkat. 25 tahun. Antum nikah udah berapa lama? 10 pas. 10. Kapan ulang tahun pernikahan? Oktober ini. Oktober. Kapan nambah? Nambah makan. Momongan. Oh, momongan. Karena kan pengen anak laki-laki ceritanya. Karena makan. Kita doakan pemirsa ya, mudah-mudahan Abu Shanum segera dapat anak laki-laki. Amin, ya rabbal alamin. Yo, ndak tahu dari istri yang mana yang ndak tahu. Tah, ini nampaknya bahaya. Ya bahaya memang. Tahu saya istri antum mesti ngelihat kok. Semakin tinggi tempat siarannya, semakin besar anginnya. Ya ini di sini. Ngombe sih. Bismillah. Izin pemirsa ya, izin pemirsa. Tehnya Masya Allah. Antum bikin sendiri nih Syekh, tehnya Syekh. Allah. Oh, ini ada berapa segelas ini? Segelas berapa? Enggak dijual. Tapi boleh kan dipromosikan? Sebulan sekali boleh lah. Atau kalau beliau nggak jual, kalau pas dikasih kita yang jual kan? Kita yang lumayan jual. Untung kan. Coba pemirsa lihat. Suaranya lihat. Waduh. Masya Allah. Masya Allah, ini pertanyaan semua dari atas sampai bawah, Ustaz. Sabar, Ya, tenang, sabar, kita selesaikan ya. dulu. Nah, maka ngomong apa tadi? Teh, bukan. Hah? Duren. Durennya Pak Gustaf juga Masya Allah, Gus Durian. Tapi ini iya, nama durennya apa tadi? Gus Durian.
Ada di IG, kan? Ada di IG memang. Jadi kita khawatir karena ada kelompok juga yang bernama ini penggemar almarhum Gus Dur, yang mereka membuat komunitas namanya Gus Durian. Terus ini ada penjual durian Kalau ini Gus spasi Durian. Oh itu Masya Allah, duriannya enak. Jadi kita endorse, apalagi kalau setiap show gini dikirim gitu, endorse-nya semakin kenceng. Jangan lupa follow Instagramnya gitu. Harus itu. Tapi kalau ngirimnya cuma 4 kotak, tapi masuknya di tayangan Madani TV, ya kayaknya kesian kita ya. Kita yang kesian, bukan dia yang kesian. Sudah, baik. Apa tadi anak? Ibunda Aisyah tadi. Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah. Selama 25 tahun tidak pernah sekalipun mengangkat suara. Maka ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad, itu menyampaikan salam untuk Ibunda Khadijah. Wa aqri Khadijata minnis salam. Dan bacakan untuk Ibunda Khadijah dariku, yaitu dari malaikat Jibril, ucapan salam. Wa basyirha, dan berikan berita gembira untuknya. Ya Allah, ini kalau para istri mendengarkan ini, wah top ini. Berikan berita gembira untuknya, bi baitin fil jannati min qasabin la sakhabun fiha wala nasab. Dan beritakan kepada Khadijah, berikan berita gembira untuk Khadijah dengan satu istana di surga yang terbuat dari berlian, yang tidak ada kebisingan dan kelelahan di dalamnya. Masya Allah, Masya Allah. Apa kata para ulama? Kenapa Ibunda Khadijah mendapatkan balasan itu? Sabar. Sabar. Karena tidak pernah membuat kebisingan di rumah Rasulullah, maka Allah balas dengan istana yang tidak ada kebisingan. Karena sudah capek di dunia melayani Rasulullah, maka diganti di surga dengan rumah yang tidak ada kelelahan dan kecapean di dalamnya. Sabar. Maka termasuk kesabaran ini adalah simah. Simah itu ciri khas para ulama. Ada salah seorang ulama yang memiliki istri yang sangat-sangat durhaka. Sampai muridnya yang ngomong, wahai guruku, kami melihat sudah sepantasnya engkau menceraikan istrimu. Apa kata gurunya tadi? Ahtasibu 'alallahi ajraha. Saya kepingin panen pahala dari keburukan istri saya. Bayangin, kepingin apa? Panen pahala dari keburukan istri saya. Nah, sampai akhirnya si suami yang melihat istrinya tidak ideal tadi, tidak serta-merta mengatakan, pulang aja kamu ke rumah orang tuamu. Enggak, tapi apa? Dia tahu, di balik kekurangan istri saya, ada janji pahala besar yang Allah siapkan untuk saya. Akhirnya singkat cerita, ulama tadi, Allah gantikan kesabarannya dengan apa? Seorang anak yang betul-betul hebatnya luar biasa. Ketika ditanya, apa resepnya kamu punya anak sehebat itu? Jawabannya apa? Sabartu ala adza ummihi 20 sanah. Karena aku sabar meladeni keburukan ibunya selama 20 tahun. Masya Allah. Nah, ini poin kedua, karena tidak semua orang yang datang ke dalam rumah tangga kita itu datang sebagai anugerah yang perlu dan patut disyukuri. Tapi bisa jadi mereka datang sebagai ujian yang perlu kedewasaan dan kesabaran. Baik, sebelum poin ketiga mungkin ada pertanyaan dulu. Ini satu poin tambahan mungkin ya pembahasan tadi. Iya, apa itu? Selama ini ada juga yang tanya begini, Ustaz. Selama ini kalau kesannya ketika yang bersalah suami itu sarannya adalah istri selalu diminta untuk sabar, memaafkan, menerima dan sebagainya. Nah, kemudian? Tetapi ketika istri yang bersalah, kesannya kok susah dimaafkan oleh suami gitu, Ustaz. Ini bagaimana menurut pendapat Ustaz? Kemudian apa yang tepat begitu seharusnya? Apakah ini kebalik, mestinya suami yang lebih bersabar atau istri yang harus lebih bersabar? Artinya secara apa ya, standarnya itu apakah memang suami yang mestinya harus bersabar atau memang harus segera memutuskan seperti itu? Kalau istri bersalah langsung diputuskan begitu loh. Ini pertanyaan bagus ini, dan ini melengkapi materi kita juga ya. Jadi kesannya memang kita akui ya, yang muncul itu kalau yang salah suami
Kemudian tema-tema istri solihah itu langsung naik ke atas. Yang wadud, walud, a'ud ala zaujiha. Wadud itu begitu mencintai, walud itu kandungannya subur, a'ud itu tidak pernah bisa pisah dari suaminya gitu kan. Tapi kemudian ketika yang bersalah istri, maka kesannya si suami itu dengan entengnya serta merta itu, maaf, ketika yang salah suami ya, maka suami itu dengan entengnya serta merta mengatakan khilaf ini normal. Tapi kalau yang salah istri, suami susah untuk bersabar. Nah maka kita lihat ayat tentang sabar ini, sabar itu dua sisi. Maka dikatakan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Saling menasehati untuk berada di atas kebenaran dan saling menasehati untuk tetap berada di atas trek kesabaran. Faham gak? Artinya seketika istri yang salah, kita melatih diri kita untuk sabar. Sebaliknya pun sama, ketika kita yang salah, maka itu mendidik istri kita untuk sabar. Sehingga menjadi tidak adil apabila istri dituntut untuk senantiasa bersabar atas kekurangan suami, tapi kemudian suami tidak pernah mau memahami dan bersabar atas kekurangan istri. Itu tadi pada poin yang kita sampaikan dewasa tadi. Jadi kita juga pernah sampaikan bukan berarti menutupi kekurangan istri itu dengan mengganti atau menambah istri. Saya ngomong serius ini ya. Bukan berarti dengan mengganti atau menambah istri, tapi apa? Menutupi kekurangan istri dengan melihat nilai positif yang dimiliki oleh istri. Maka Rasulullah bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Jangan sampai kalian membenci istri kalian. Kalau kalian benci satu sifat buruk darinya, maka kalian masih memiliki sifat baik lain dari istri kalian yang patut dicintai. Maka tidak ada kesan yang sabar harus istri, suami harus menang terus, gak ada. Keduanya harus saling bersabar karena kekurangan dan kelebihan itu juga dimiliki oleh keduanya. Istri punya kekurangan dan dia juga punya kelebihan. Suami punya kelebihan tapi tidak menutup dia juga memiliki kekurangan. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan Ustaz ya? Baik, silakan. Bagaimanakah kalau suami posisi punya penghasilan tapi kecil sehingga belum bisa memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga? Apakah suami berdosa? Apakah istri boleh minta cerai? Ketika berulang juga Ustaz ya? Iya. Sekarang tema-tema finansial rumah tangga itu menjadi pelik. Iya. Karena mohon maaf pemirsa, kita sampaikan di kajian ini karena memang para ustadz sendiri, para mubaligh, para dai yang mempertontonkan kehidupan mewah di hadapan jamaahnya. Sehingga kesannya kesuksesan secara agama itu harus ditandai dengan kesuksesan secara perkara duniawi. Naik turun kendaraan mewah, keluar masuk hotel berbintang, iya kan? Pulang pergi pesawat bisnis, kemudian dilayani dengan pelayanan yang begitu, sampai terkesan berlebihan, makanannya harus ini, sampai ngundang ustadz sekarang Pak, itu ada ridernya Pak. Iya. Nah, kita pengalaman kan ya. Bukan pengalaman bikin rider untuk kita, bukan, tapi yang lain, ada pengajuan, yang lain. Ada pengajuan. Ya, ada ini nanti hotelnya begini, makanannya ini, harus ada buah ini, nanti penjemputan pakai kendaraan ini. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ini dakwah, ini perjuangan, bukan kemudian kesempatan untuk enak-enakan ketika diundang orang. Kan begitu. Ya. Nah, maka karena memang yang dipertontonkan oleh para dai ini contoh yang kurang baik, contoh yang nampaknya ya secara kasat mata. Kalau secara hati kan kita nggak tahu ya dia punya niatan apa. Tapi secara kasat mata itu nampaknya kemewahan ini yang sekarang kemudian dipertontonkan. Sehingga sedikit atau banyak, langsung ataupun tidak, itu berpengaruh pada keberlangsungan rumah tangga seorang muslim. Sehingga seorang istri itu ketika melihat suaminya kurang secara finansial, itu menjadi perkara besar. Karena apa? Dia lihat, itu loh ustadz-ustadz itu Masya Allah begini begitu. Coba ustadznya menampakkan ketawadhuan, menampakkan kesederhanaan, menampakkan kehidupan yang begitu
begitu berwibawa gitu. Maka mereka yang mengajukan cerai karena alasan finansial itu sedikit dapat rem. Karena remnya, lihat ibadahnya baik, akhlaknya baik, muamalahnya baik, rezekinya juga seperti itu. Faham enggak? Nah, sehingga dengan itu kasus-kasus tentang banyaknya atau maraknya perceraian gara-gara urusan finansial ini sedikit banyak tanggung jawabnya para ulama yang nampaknya mulai hedon. Coba pemirsa, iya enggak sih? Saya kok khawatir saya yang salah ngelihat aja. Soalnya kemarin Ustaz, waktu kita post yang waktu perjalanan di mana itu, di Pantura itu ya, yang koper-koper itu kan. Nah, itu ada yang bilang, wah, Ustaz mobilnya bagus, mobilnya Alphard. Alhamdulillah, Allahumma amin. Alhamdulillah. Berarti uangnya banyak gitu. Jadi sampai spesifik komentator netizen itu mengartikan seperti itu. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, karena memang kita sudah posting sesuatu kalau sudah diposting itu kan sudah menjadi konsumsi publik. Dan kadang-kadang ada juga yang merekam seorang ustadz itu turun dari kendaraan mewah, padahal itu kendaraannya panitia donatur yang ingin takzim gitu loh. Jadi memang serba kabur juga Ustadz masalah yang semacam itu. Apalagi sekarang yang dikatakan atau mengaku orang yang mungkin dalam keadaan ekonomi menengah ke bawah pun semuanya punya kamera. Bener. Apalagi handphone kan mudah sekali sekarang dibeli oleh siapa. Sehingga kami tidak melarang orang untuk kaya itu enggak. Bahkan kami pribadi kepingin kaya. Tapi memamerkan kekayaan itu perkara yang berbeda. Paham enggak? Nah, dan kita perlu paham juga apa yang kita lakukan ini menjadi sorotan netizen, menjadi sorotan dari masyarakat. Nah, jangan sampai dari perbuatan kita itu akhirnya memunculkan perkara-perkara yang negatif. Baik, kembali kepada pertanyaan. Dari awal kita sampaikan, rumah tangga itu masalah terkecilnya adalah keuangan. Terkecil. Karena uang itu sesuatu yang paling remeh. Bahkan kalau orang udah terlanjur jatuh cinta, itu bahkan dia rela tinggal sama suami yang rumahnya gubuk dan meninggalkan orang tuanya yang rumahnya megah. Iya apa enggak? Kenapa dia rela? Karena cinta. Nah sekarang ketika menuntut karena ekonomi keluarga sedang terpuruk, itu bukan masalah ekonominya, cintamu kepada dia yang mulai hilang. Karena kalau cintanya masih ada, apapun keadaan dan kekurangan pasangan itu tertutupi. Kan begitu. Sampai dibilang kalau orang udah terlanjur cinta, tai kucing pun katanya rasa coklat gitu. Sampai tai kucing katanya rasanya coklat. Ini bukan karena dia jadi coklat betulan, tapi yang menjadikan dia manis itu cintanya, bukan bendanya. Nah sehingga ketika masalah-masalah finansial itu muncul, yang perlu dimuhasabah bukan kenapa suamiku nggak kerja, kenapa rezekinya sempit, tapi yang pertama kondisi hati Anda dalam mencintai pasangan. Yang kedua, keadaan ibadah. Karena orang kalau ibadahnya baik, insya Allah walaupun tidak kaya tapi cukup. Kemudian yang ketiga, lihat standar kecukupan kita. Jangan-jangan standar kecukupan kita yang mulai terlalu tinggi. Untuk orang lain cukup, kenapa untuk Anda tidak? Untuk keluarga yang lain bisa, kenapa untuk keluarga Anda tidak? Nah, maka mungkin bukan pemasukannya yang ditambah, tapi pengeluarannya yang dikurangi. Yang biasa mungkin makanannya terlalu mewah, sekarang dibikin irit lah. Yang biasa mungkin makan setiap hari, sekarang coba dilatih mulai puasa sebulan 8 kali, Senin dan Kamis. Insya Allah ada solusinya. Terus bagaimana kalau menuntut cerai karena itu? Kembali lagi artinya ketika itu betul-betul sudah pada tahapan yang telah dilewati, ada sabarnya, ada komunikasinya, ada ikhtiarnya, ada diskusi dengan orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya. Tapi terakhir Anda tetap merasa tidak nyaman dengan kekurangan harta suami itu, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, walaupun ketika Anda mau bersabar tentu itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan semua ada pertanggungjawabannya Ustaz ya. Semua. Nah, jangan-jangan menuntutnya hanya apa ya istilahnya? Egoisme diri aja. Iya. Ya, dan Allah tahu itu kan. Allah Maha tahu. Baik, Maha tahu. Saya lanjutkan dulu ya poin ketiga ya. Justru ini yang materinya nih. Iya. Poin pertama tadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita perlu ciptakan ketenangan di dalam rumah tangga sehingga istri itu atau suami itu merasa rumahnya adalah surganya, sehingga dia tidak merasa rumah orang tuanya lebih nyaman dibanding rumah dia saat ini. Dan itu lebih besar pada porsi
suami. Yang kedua, perlu kedewasaan dan kesabaran. Dewasa dalam artian yang matang. Jangan terkesan mentah dalam berumah tangga. Dan yang kedua, ingat, tidak ada rumah tangga yang baik kecuali di dalamnya terisi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bersabar. Dan yang ketiga, kalimat pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Ini ketika disampaikan oleh suami, apakah itu termasuk cerai atau bukan? Apakah kalimat itu termasuk cerai atau bukan? Ketika suami mengucapkan, sudah kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Nah, maka ada beberapa poin penting sebelum kita menjelaskan tentang hukumnya. Nomor 1, suami yang gagal itu adalah suami yang menjadikan istrinya merasa terancam di rumahnya. Itu suami gagal. Saya ulang ya, suami yang gagal itu adalah suami yang menjadikan istrinya tidak merasa nyaman di rumahnya. Dia merasa terancam, dia merasa ketakutan, dan dia merasa tidak mendapatkan kebahagiaan di rumah itu. Sehingga kalimat-kalimat pulang saja kamu ke rumah orang tuamu, itu ada sedikit, ya bukan sedikit ya, itu ada nada-nada yang bersifat ancaman. Jadi seakan-akan istri itu ditakut-takuti, istri itu diteror dengan kalimat pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Sehingga seorang istri itu kan dalam posisi lemah. Maka tidak gentleman ketika Anda itu adu tanding dengan orang yang di bawah Anda. Maka nggak lucu. Itu menunjukkan kelemahan, itu menunjukkan kegagalan, itu menunjukkan pengecut, bukan sifat laki-laki yang jantan. Sehingga yang dia lawan istri yang lemah. Istri bahkan yang mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia. Istri bahkan mungkin yang orang tuanya sudah tidak tahu entah dia tinggal di mana. Tapi ancamannya pulang aja kamu ke rumah orang tuamu. Ini suami model apa seperti ini? Itu bukanlah suami yang diinginkan oleh syariat. Bukanlah suami yang mampu menciptakan ketenangan di dalam rumah tangganya. Dan dia adalah suami yang gagal. Jadi suami yang sukses artinya apa? Suami yang menjadikan istrinya nyaman, tenang, dan bahagia di rumahnya. Sehingga istri tadi itu tidak pernah merasa terancam hidup bersama suaminya. Tidak pernah merasa terancam dengan ancaman cerai. Tidak pernah diancam dengan kepulangan atau dipulangkan ke rumah orang tua. Tidak pernah merasa ketakutan karena kasarnya suami. Tidak pernah merasa ketakutan dan terancam dengan pukulan dari suami, hardikan dari suami. Pokok ketika istri itu betul-betul merasa rumah itu adalah surganya, maka Anda suami jempolan. Itu Golden Ways. lagi kena kasus. Nah, ini bahaya. Oh, ini. bahaya. Ya Allah, tehnya ada yang anget ini. Gak ada, jadi es. Kena angin. Kulkas terbuka. Sudah, gak apa-apa. Ya Syekh, cukup. Tidak, Syekh. Lah guyon ini, walaupun nadanya serius. Sampai mana tadi? Sungkan sama tuan rumah. Suami gagal, suami jempolan. Yang iya. Itu poin pertama dari kata-kata pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Ketika yang mengucapkan adalah suami, maka ada nada di sana, nada berupa apa? Ancaman atau teror. Dan apabila istri merasa terancam di rumah kita, istri merasa terteror di rumah kita, itu maka kita bukan suami yang sukses. Yang berikutnya mengenai pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Ketika ini diucapkan oleh siapa? Istri. Ketika istri sampai berani mengucapkan pulangkan aku ke rumah orang tuaku, ini berarti istri itu sudah nampaknya ya dalam tanda kutip mentok sudah. Jadi mungkin dia berusaha sabar sudah tidak lagi bisa. Dia berusaha untuk berkomunikasi dengan suami kok nampaknya juga sudah susah. Susah. Dia berusaha memperbaiki diri dengan ibadah, tapi kok nampaknya keadaan juga tidak kunjung berubah, kan begitu, macam-macam. Sampai si istri mengatakan pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Nah, maka ketika kalimat itu diucapkan oleh istri, itu suami harus langsung tertampar. Harus merasa apa? Tertampar.
tertampar. Artinya begini, ada banyak sisi dalam kalimat itu ketika istri mengucapkannya. Nomor satu, menganggap suami ini udah nggak ada artinya. Nomor dua, dia menganggap suami ini sudah bukan tempatku untuk bernaung lagi. Nomor tiga, dia melihat rumah tangga ini tidak lagi bisa dipertahankan. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, intinya dia sudah merasa rumah tangga ini sudah hancur. Maka dia mengatakan, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Maka Anda sebagai suami harus langsung peluk dia. Tanya apa maunya. Minta maaf di hadapannya. Perbaiki keadaan Anda. Karena wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Itu hadis yang sahih. Maka tidaklah seorang hamba membuka pintu maaf kecuali Allah jadikan dia semakin mulia. Di sini bisa jadi minta maaf dan bisa jadi memaafkan. Maka ketika istri sudah mulai mengucapkan pulangkan aku ke rumah orang tuaku, hati-hati loh ya. Anda belum tentu mendapatkan istri sebaik itu di kemudian hari. Anda belum tentu mendapatkan istri yang akan ikhlas menerima kekurangan Anda seperti yang ada sekarang. Pada wanita yang lain belum tentu itu Anda dapatkan. Sehingga ketika sampai seorang istri itu mengucapkan pulangkan aku ke rumah orang tuaku, nampaknya dia sudah tidak punya kalimat yang lain. Dia sudah tidak punya tempat sandaran yang kuat untuk mencurahkan curhatan dan air matanya. Sehingga sampai dia mengatakan, nampaknya orang tuaku akan lebih nerima aku apa adanya. Dan poin ketiga, tentang pulangkan aku ke rumah orang tuaku, ini dari sisi orang tua. Saya beberapa kali dapat curhatan, mungkin lewat DM juga, mungkin antum pernah baca. Orang tua yang memang mendorong anak perempuannya untuk pulang dan meninggalkan rumah suami. Ada kasus seperti itu. Jadi memang sumber masalahnya ternyata orang tuanya. Jadi orang tua itu mengatakan, jangan khawatir nak, orang tua kamu masih mampu kok. Jangan takut nak, kalau kamu gak nyaman pulang aja. Aku masih sanggup kok menghidupi kamu. Oh jangan mau kamu digituin nak sama suamimu nak. Wong kamu bukan pembantu kok dibegituin. Oh jangan mau diinjek-injek, nanti suami kamu ngelunjak, pulang aja. Nah ini pada sisi siapa? Orang tua. Nah, maka kalimat pulangkan aku ke rumah orang tuaku ini, pada sisi orang tua ada 2 poin penting. Nomor 1, jangan sampai orang tua menjadi sumber kehancuran rumah tangga anak mereka. Dengan apa? Memberi angin kepada anaknya untuk bercerai. Jangan takut nak, masih muda. Masih cantik. Buat apa berumah tangga kalau kamu disia-siakan seperti itu? Akhirnya anaknya tadi merasa punya angin untuk apa? Untuk pulang, punya peluang. Awalnya dia tidak berani pulang. Awalnya dia khawatir kalau pulang mendapatkan kemarahan dari orang tuanya. Ternyata orang tuanya yang buka jalan. Maka selain dia merasa semakin tertantang, dia merasa apa? Dia merasa bagus. Enak ini dituang dulu, diganti yang panas gitu enak. Antum enggak? Qanaah. Nggak apa-apa, orang podcast kan bebas ya. Bebas. Nah itu baru ngerti itu. Ini Malang ini, bukan Kasembon ini. Ini rasanya gamis sudah kayak ada esnya ini. Jazakallah khair. Itu yang satunya Ren. Ini Randy ini. Ini Randy. Admin 1 Kutab Al-Fatih Kota Malang. Oh bukan waiters tadi. Enggak. Lo tadi kan ini nuang minuman. Oh ya di sini turun derajat dia. Turun derajat di tempat yang tinggi. Wah ini bagus ya. Enggak. Sabar dulu Mirsa. Ini pertanyaannya namanya panas-panas. Iya, banyak sekali. Panas-panas. Tadi ada juga pertanyaan loh Ustaz. Berikan nasihat untuk istri dalam menjalani kehidupan sebagai istri kedua. Ada tadi di sini. Istri nasihat agar apa ya, dia tenang gitu menjalani hidupnya sebagai istri kedua. Tadi ada minta nasihat. Jadi istri kedua itu nggak ringan Pak.
Maka pernah kita sampaikan kan dalam ceramah yang dulu di rumahnya Mas Dian di Bedo itu ya, Pelem ya. Itu kan kita bilang jangan sekali-sekali nantang, saya siap kok jadi yang kedua. Anda belum tahu. Loh sudah itu Ustaz. Loh makanya sudah ini kan terjadi. Bagaimana tips supaya sabar jadi istri kedua gitu kan. Terlanjur main api. Iya. Jadi kalau udah terbakar ya udah nyemplung aja sekalian sudah. Bismillah, jalani, niatkan ikhlas karena Allah. Anggap ini sebuah ujian dan lakukan yang terbaik saat ini apa yang bisa Anda lakukan terhadap suami atau terhadap siapapun, walaupun tentu tidak ringan. Maka jangan main api lah. Main api dalam artian nggak apa-apa kok Ustadz saya jadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Apa-apaan nih, persebelasan. Kembali pada sisi orang tua. Nomor 1, ketika ada ucapan pulangkan aku ke rumah orang tuaku, ada sisi orang tua di sana yang jangan sampai apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda lakukan itu menjadi pintu terbuka untuk perceraian seorang anak. Enak. Saya sudah curiga dari tadi kok gak dimakan-makan tumben. Curiga, saya merasa kenapa, apa kekenyangan apa ya apa. Tapi kalau kekenyangan pantesan tuh makannya banyak tadi. Nunggu momen ternyata dikerjain juga. Baik, maka jangan sampai. Jadi menjadi orang tua itu, ini maaf ya, walaupun kami sendiri juga kalau dihadapkan pada masalah yang sama ya. Kita kan punya anak perempuan juga ya. Terus, jadi subhanallah ketika kita punya anak perempuan itu akhirnya kita sadar. Sampai ketika jawab pertanyaan seperti ini, itu saya langsung imajinasikan penanya itu adalah putri saya. Jadi jawabnya itu jadi nggak segampang dulu. Mulai ada beratnya buat perempuan itu. Apa ya bahasanya? Bukan memberatkan, apa, ngebot nih wong wedok itu loh. Bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Iya. Lebih pengen belani gitu loh. Belani ya. Lebih ingin belain ya. Perempuan gitu loh. Karena memang nampaknya kalau syariat ini difahami secara setengah-setengah, ya nampaknya perempuan itu senantiasa menjadi korban. Padahal perempuan itu dalam syariat dimuliakan kan. Nah sudah, maka jangan sampai orang tua menjadi pintu pembuka terjadinya perceraian seorang anak. Maka idealnya begini. Idealnya ketika anak itu mulai curhat tentang rumah tangganya, orang tua sampaikan, sudah nak, itu namanya rumah tangga. Ya pasti ada ujiannya. Dulu ibu juga begitu, bapakmu juga sama. Kemudian dengan kesabaran seiring berjalannya waktu, alhamdulillah semuanya kembali normal. Oleh Allah diperbaiki kan begitu. Bukan malah kemudian udah nak pulang aja nggak apa-apa, cerai aja udah, nggak usah takut, masih muda kok, abahmu masih kuat, umikmu masih kuat. Itu justru tidak memberikan edukasi mengenai kehidupan bertahan, kehidupan yang survive. Betul. Jadi seakan-akan dia melemahkan sudah. Dan tidak menutup kemungkinan setelah betul-betul terjadi perceraian berikutnya begitu lagi. Sehingga ada masalah sedikit, cerita sama orang tua melemahkan, tidak memberikan semangat untuk survive, akhirnya ya pulang lagi kan begitu. Nah, poin yang kedua untuk orang tua, kalaupun memang terjadi perkara seperti itu kepada putra-putri Anda, a'azzanallahu wa iyyakum, nas'alullah as-salamah wal afiyah, semoga Allah menyelamatkan ya, amin ya rabbal alamin. Maka terimalah dia apa adanya. Karena anak itu sampai kapanpun ya tetap anak. Anak itu seburuk apapun ya dia anak. Kalau dia nggak pulang ke rumah orang tuanya, dia mau pulang kemana? Kalau dia tidak diterima oleh orang tuanya, siapa mau nerima dia? Kalau bukan orang tua yang memahami, maka siapa yang akan menjadikan anak itu merasa difahami? Kalau bukan orang tuanya. Kalau bukan kemudian orang tua yang senantiasa sabar atas kekurangan anak, maka anak ini mau mencari tempat bersandar di mana? Nah, maka ketika itu terjadi pada putra-putri Anda, nas'alullah salam wal afiyah, maka besarkan hatinya. Tapi ingat, poinnya ada dua ya. Poin pertama, jangan dikasih ruang dulu. Bikin dia survive dulu. Kuatkan semangatnya dia untuk bertahan dan sabar. Tapi kalaupun terjadi yang seperti itu, sudah,
qadarullah wa ma syaa fa'al, itu merupakan kehendak Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, maka terima dia apa adanya. Kuatkan dia, semangati dia. Nah, sekarang poin yang terakhir tentang jatuh cerai apa tidak. Jatuh cerai atau tidak. Ketika ucapan itu disampaikan oleh istri, maka tidak ada artinya apapun. Dia tidak ada kaitannya dengan cerai. Ustadz, bagaimana kalau khulu? Khulu itu permohonan seorang istri untuk diceraikan oleh suaminya. Itu khulu pun diajukan bukan di hadapan suami, tapi kepada pengadilan. Karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh suami. Dan tidak boleh para ustadz, para penceramah itu dengan mudahnya mengatakan, oh kalau istrimu sudah khulu ya udah ceraikan, karena khulu beda dengan cerai. Yang bisa menetapkan terjadinya khulu itu pengadilan agama, sehingga prosesnya jelas, caranya jelas, dan keputusannya juga jelas, tidak menggantung. Sekarang kan rata-rata masalah rumah tangga yang muncul yang dikonsultasikan ke para ustadz itu kan ketika mereka tidak mau konsultasi ke pengadilan agama. Mereka maunya konsultasi langsung ke ustadz, cerai apa enggak nih? Sikap saya bagaimana ustadz? Saya boleh tinggalkan suami enggak? Tanya ke pengadilan agama biar lebih berbobot gitu loh. Artinya biar kelihatan rumah tangga itu tidak segampang omongan. Ada proses ya kan begitu. Nah, maka kalau yang mengucapkan adalah istri, maka tidak ada kaitan apapun dengan perceraian. Jadi memang kalau urusannya dengan keputusan seperti itu, apalagi butuh penengah dan butuh ada aturan birokrasi, ya alangkah lebih baiknya memang yang menangani itu kan Ustaz ya, yang spesialis, yang fokus di situ ya. Benar. Karena yang mengesahkan pernikahan kan dari KUA. Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama itu kan mereka yang mengesahkan. Maka selayaknya tidak boleh ada perceraian kecuali dari keputusan mereka juga. Itu lebih tepat lah ya. Lebih tepat, lebih pas, dan lebih mantap. Kredibel. Lebih kredibel. Nah, maka ketika itu yang mengucapkan adalah istri, maka tidak berdampak apapun pada hukum sah atau batalnya rumah tangga mereka. Tapi ketika yang mengucapkan adalah suami, kita sampaikan untuk yang kesekian kali, cerai itu ada dua yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, sharihatan, itu dengan ucapan-ucapan yang jelas, yang maknanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah cerai. Seperti dikatakan, saya menceraikan kamu, itu jelas. Atau yang kedua, kamu tertalak. Atau ketiga, kamu bukan lagi sebagai istriku. Itu kata-kata jelas yang tidak mungkin memiliki makna yang lain kecuali pisah atau cerai. Maka ketika ucapannya itu sharihatan, ucapan talak secara jelas, apa yang terjadi? Maka baik itu bercanda ataupun serius, dalam keadaan marah yang masih sadar ataupun dalam keadaan sedang tidak emosi, maka itu jatuh cerai. Dan kalau itu yang pertama, maka talak 1. Walaupun ketika orang itu marah, para ulama membaginya menjadi 3. Jadi mengucapkan cerai ketika marah. Nomor 1, ketika marahnya itu tidak menghilangkan akal sehat. Marah yang masih ngerti dia ngomong apa, dampaknya apa, efeknya apa. Maka saat itu walaupun dalam keadaan marah, cerainya jatuh cerai, talak. Yang kedua, dalam keadaan marah yang sampai tidak sadar. Apa cirinya tidak sadar? Tidak sadar itu cirinya ketika dia selesai dari kemarahannya, dia tidak ngerti tadi ngomong apa. Sampai ketika istrinya mau dipegang, istrinya bilang, oh enggak boleh, kamu tadi ngomong cerai. Loh enggak, itu marah. Atau ketika dia memukul sesuatu, dia tidak merasakan apa? Sakitnya, kecuali setelah beberapa saat setelah itu. Maka para ulama sepakat, atau minimal mayoritas ulama mengatakan cerainya tidak jatuh, karena dianggap seperti orang gila atau mabuk yang sedang kehilangan akal. Yang ketiga,
cerai yang dalam keadaan marah, kemudian setelah selesai marah dia menyesal. Ini yang terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan jatuh cerai, yang lain mengatakan tidak jatuh karena penyesalan itu, karena dia merasa, oh tadi saya marah, tapi saya lebih condong pada pendapat itu jatuh. Supaya apa? Tidak dibuat main-main, tidak meremehkan. Nah, maka dengan itu, yang pertama ketika ucapannya jelas, sharihatan, itu artinya jatuh talak. Nah, tapi yang kedua ada kinayatan. Kinayatan itu cerai dengan kiasan. Salah satu kalimatnya ini, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Orang tuamu. Jadi kinayah atau pakai kata kiasan. Kata kiasan itu kalimat yang tidak langsung menuju kepada makna. Gampangnya gimana ya? Gimana ya? Iya, apa ya? Jadi kalimat yang tidak langsung mengarah pada makna. Iya. Bersayap lah ya. Iya. Ambigu. Jadi dia bisa multi tafsir. Nah, maka yang seperti itu para ulama menjelaskan dikembalikan ala niyatil lafidh. Dikembalikan kepada niat apa yang dimiliki oleh orang yang mengucapkannya ketika dia ngomong. Ini saya udah pakai bahasa yang paling jelas saya rasa ini. Jadi artinya begini. Artinya ketika ada omongan-omongan dari suami yang mengandung unsur kata-kata cerai, maka dikembalikan kepada niatan suami ketika mengucapkan. Kamu ngomong tadi niatmu apa? Dan suami tidak bisa membohongi diri sendiri. Misalkan dia niatkan cerai, walaupun kata-katanya tidak langsung mengarah pada arti cerai, tapi kalau niatnya cerai maka jatuh. Seperti kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Kalau niatnya itu cerai maka dia cerai. Tapi ketika niatannya bukan cerai maka tidak jatuh cerai. Misal kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, tapi niatnya apa? Biar kamu muhasabah di sana, biar kamu istirahat dulu di sana. Tidak ada niat cerai, maka tidak jatuh cerai. Berarti apabila ada kata-kata pulanglah saja kamu ke rumah orang tuamu, itu ditanyakan lebih jelas kepada yang mengucapkan yaitu suami, apakah niatannya cerai atau tidak. Kalau niatannya bukan cerai maka tidak jatuh cerai, kalau niatannya cerai maka jatuh cerai. Wallahu taala a'lam bissawab. Kembali kepada Al-Akh Abu Syanu. Nah, pertanyaannya Ustaz, silakan. Banyak yang juga kemudian bertanya ketika itu sudah dilontarkan oleh suami, dikembalikan ditanya, enggak kunjung dijawab gitu loh Ustaz. Iya. Bahkan sambil mengucapkan itu sambil berlalu dia pergi dan nggak kembali dalam waktu yang lama. Ini juga banyak terjadi. Itu lupa tadi ya. Baik. Kemudian terpisah dari itu, pertanyaannya adalah ketika suami tiba-tiba marah nih, nggak ngucapin apa-apa, tapi dia pergi selama mungkin bisa tahunan, ada juga seperti itu. Itu status pernikahannya bagaimana? Tentu yang pertama, ini kasus yang banyak terjadi juga ya. Iya. Jadi kalau bahasa di kalangan rumah tangga itu digantung gitu. Iya. Dicerai yo tidak, sementara dia diberi nafkah lahir dan batin juga enggak. Tidak. Maka kalau dalam buku talak itu, buku nikah kan ada sighah ta'liq gitu kan. Iya. Apabila seorang istri tidak dikumpuli, tidak dinafkahi, tidak mendapatkan kabar gini selama berapa? 3 bulan saya ingat saya, 3 bulan, maka otomatis jatuh talak. Itu di buku nikah. Tapi kalau secara hukum syariat dalam kitab Shahih Fikih Wanita itu dikatakan terjadi di zaman sahabat seperti itu. Maka apabila ada perempuan yang digantung oleh suaminya, jadi pada bab dha'az zauj, pada bab suami yang hilang, biasanya 2, karena peperangan atau karena perniagaan jauh. Itu sudah kembali dia, dianggap hilang. Maka disampaikan oleh para ulama termasuk Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan yatarabbasna 4 sanawat. Dia nunggu 4 tahun. Tapi 4 tahun itu kan enggak ringan. Yeah. 4 tahun itu kalau sudah umurnya 39 berarti nanti 43. Sementara 43 kan ya juga orang mau nikah udah mikir-mikir. Iya. Nah, maka kalau secara syariat disuruh tunggu 4 tahun. Setelah 4 tahun dia lapor. Atau lapor di awal, nanti mulai lapor itu dihitung sampai 4 tahun atau mulai suaminya pergi. Nanti setelah 4 tahunnya selesai,
baru dia hitung masa iddahnya dia 3 kali suci, thalathata quru. Karena dianggap cerai, thalathata quru. Setelah itu dia boleh menikah. Nah, tapi itu hukum. Tapi kalau secara pandangan konsultasi, maka Anda laporkan apa yang Anda alami kepada KUA atau pengadilan agama setempat untuk mendapatkan kejelasan. Tanya aja langsung ke mereka supaya kalaupun ternyata jatuh cerainya dengan surat resmi. Oh iya, legal jadi. Iya, legal. Sehingga ketika nanti suami kembali sudah statusnya jelas. Jangan sampai nanti ketika suami kembali Anda sudah bersuamikan laki-laki yang lain, jadi masalah karena surat cerainya belum keluar, tidak pernah laporan kepada kantor urusan agama. Nah, maka untuk perempuan yang seperti ini, saya harapkan segera ambil sikap. Karena Anda juga punya hak untuk dihidupi, dinafkahi, Anda punya hak untuk bahagia. Sementara suami yang meninggalkan Anda tanpa kabar, kemudian sementara dalam keadaan sekarang berkabar itu mudah. Handphone, surat. Ya, masalahnya banyak juga yang bilang diblokir, Ustaz. Jadi suami ini pergi dalam itu kan dari posisi istri kan yang diblokir. Nyari kemana-mana udah nggak bisa. Yang saya sampaikan suaminya ini dalam keadaan berkomunikasi itu pada hakikatnya sekarang mudah, tapi dia tidak mau, berarti itu sudah nggak ada niatan baik. Tidak ada niatan baik, maka segera ambil kejelasan, laporkan apa yang Anda alami, sampaikan kepada kantor pengadilan agama setempat. Nanti insya Allah akan keluar hasilnya. Dan jangan bodoh. Bodoh itu sudah jelas disia-siakan, sudah jelas punya suami yang tidak bertanggung jawab, dalam keadaan berkomunikasi itu mudah tapi dia meninggalkan komunikasi. Ini bukan suami yang patut dipertahankan. Maka langsung aja ambil keputusan, datang kantor agama, laporkan, nanti selesai keluar hasil, ikhtiarkan yang terbaik, cari suami yang baru atau wallahu taala alam sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi cukup menarik, Ustaz, ketika ditinggal suami, kemudian mungkin ada beberapa yang memutuskan sendiri ya, wah ini kayaknya udah nggak balik nih. Iya. Terus kemudian dia tiba-tiba menikah. Tapi kayaknya kalau yang seperti ini biasanya nikahnya siri, Ustaz. Karena apa? Dia mutusin sendiri tanpa ada surat surat cerainya belum keluar. Padahal dia dulu nikahnya resmi kan. Betul. Nah, biasanya siri kayak gitu. Dan nanti kalau udah terlanjur punya suami yang lain, biasanya jadi istri kesekian gitu. Nah ini masalahnya semakin pelik. Ya. Ini masalah di atas masalah ini. Wallahu taala alam bisawab. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini Ustaz, pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz. Suami rutin ibadah dan puasa. Naam. Tapi masih sering chat dengan wanita lain dan mengaku lajang dengan satu anak. Lajang dengan satu anak maksudnya duda nih. Suami selingkuh dan nikah siri dengan selingkuhannya. Apakah ini termasuk talak, Ustaz? Kemudian pertanyaannya ada 3 ini, satu orang. Lalu istri sirinya menuntut suami menceraikan istri pertamanya tadi karena nggak mau dipoligami. Dan suami janji untuk melakukan itu. Apakah ini termasuk tahbib, Ustaz? Saya harus gimana, Ustaz? Kemudian si istri pertama tadi masih berjuang mempertahankan rumah tangga. Nah, pelik juga kan? Itu gimana posisi dia? Ini serba repot. Ya, yang kedua gimana? Yang ada tahbibnya tadi? Jadi si istri kedua itu menyuruh suaminya untuk menceraikan istri pertamanya, dan dia termasuk tahbib itu. Jadi tahbib itu merusak keutuhan rumah tangga orang lain, bukan dari pihak luar saja. Bisa jadi dari pihak dalam, yaitu istri kesekian dari suami Anda. Istri pertama meminta suami untuk menceraikan istri kedua, atau istri kedua meminta suami menceraikan istri pertama dengan menyampaikan keburukan-keburukan masing-masing di antaranya, macam-macam, itu termasuk tahbib, yaitu merusak. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, man khabbaba falaisa minna, orang yang melakukan tahbib, merusak rumah tangga, tidak aku anggap sebagai umatku. Nah, maka ini berat sekali, termasuk tahbib. Kalau yang pertama tadi, saya tanyakan ke beberapa guru, ucapan saya tidak punya istri dari suami yang sedang merayu perempuan lain. Ya. Apakah itu termasuk cerai? Dibilang ini kinayah. Jadi bukan sorihah. Jadi tidak otomatis jatuh talak. Apabila ada kebohongan juga di sana kan, juga ada kebohongan kan, dia bohongin. Maka
itu kembali kepada niatan orang yang mengucapkan. Tapi rata-rata niatannya kalau kita fahami secara manusiawi, ya ndak ada niat cerai kan di sana. Cuma niatnya ingin garong istri berikutnya aja. Dalam tanda kutip. Iya. Apalagi telat, itu, tanda kutipnya telat. Disclaimer. apalagi itu tidak dilontarkan kepada objek ya. Betul, kepada orang lain. Kepada orang lain. Seperti pernyataan palsu gitu ya. Seperti itu kira-kira. Iya, Jadi iya. Itu bukan termasuk cerai. Kecuali kalau suami meniatkan itu sebagai apa? Sebagai cerai ya, maka jatuh cerai. Kemudian menikahi dengan istri kedua, nikah siri, tidak ada masalah dengan sirinya, tapi dia tidak tercatat secara tata negara, administrasi negara, tidak tercatat. Nanti kalau ada apa-apa yang dirugikan ya perempuannya lagi. Baik, ini satu atau dua pertanyaan terakhir, Ustaz. Satu nampaknya waktunya habis. Satu ya? Iya. Ustaz, istri saya mulai habis subuh di sini tadi. Oh ya Allah, iya. Ini Ustaz udah ini matanya sayu ya. Karena kekenyangan, Allah kekenyangan. Kekenyangan Ustaz ya. Waduh. Bahaya. Istri saya pergi tanpa pamit karena dikejar-kejar hutang tanpa sepengetahuan suami. Ya Allah, pinjol ini mesti ini. Nah, terus membawa anak saya yang kedua. Ini yang tanya suami ini. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Nikah lagi. Ya sudah. Jadi pemirsa, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini karena pertanyaan terakhir sudah dijawab. Maka saya tutup juga dengan singkat ya. Apabila ada kurangnya. Belum. Oh, belum. Kita kerjain juga Ustaz ini. Kemarin hari tinggal Ahad, makan. Iya. Hari Ahad pulang dari Jombang. Iya. Umi saya marah-marah. Kenapa Ustaz? Nak, mama iki isin. Penceramah kok ceritane poligami terus. Saya bilang, ya gak apa-apa kan mas syariat. Gak apa-apa. Mama isin. Ini kalau di podcast gini pemirsa itu semuanya jujur pemirsa. Jadi bukan jujur ya, tapi true story dari Ustadz gitu loh. Kan kadang-kadang kan kalau di ceramah-ceramah biasa itu ceramah umum gitu. Jaim. Yang diceritakan kisah-kisah orang lain atau kisah ulama, sahabat. Ini true story kalau di sini. Jadi lebih banyak curhatannya ini. Ya Allah ya Rahman. Sudah baik. Jadi suami pergi tanpa seizin suami karena lilitan pinjaman. Dan dia bawa anak kedua dari pasangan tersebut. Maka begini. Yang nomor satu, kita ingatkan tentang syarruddain, keburukan hutang. Hutang ini merusak hubungan, merusak ibadah, merusak dunia, merusak akhirat. Kecuali untuk orang yang betul-betul memang membutuhkan sebagai kebutuhan primer yang mendesak. Maka bukan aib dia berhutang. Sebagaimana Nabi SAW menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi untuk beberapa uang, yang uang itu beliau gunakan untuk makan beliau dan keluarganya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah maka Luqmanul Hakim itu mengatakan kepada putranya, ya bunayya iyyaka wad-daina, jauhilah yang namanya hutang. Sehingga apabila manusia itu qanaah dengan apa yang Allah beri, dia bersikap hati-hati terhadap pengeluaran yang dia lakukan, kemudian dia berhemat, dia berikhtiar dengan memperkuat takwa kepada Allah, dia memperkuat silaturahimnya kepada keluarga, insya Allah rezekinya Allah akan mudahkan, walaupun belum tentu banyak tapi minimal cukup. Tapi perlu ikhtiar manusiawi. Apa ikhtiar manusiawi itu? Yo hemat. Hemat artinya antara pemasukan dan pengeluaran itu diatur sedemikian rupa biar seimbang. Insya Allah cukup saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seorang istri terlilit hutang, ini juga PR buat suami. Kenapa kok istrimu sampai utang? Ada juga kebutuhan apa yang mungkin tidak terselesaikan oleh keuangan suami? Maka juga perlu dicek. Itulah pentingnya rumah tangga itu lancar dalam komunikasi. Mungkin istrinya main slot sembunyi-sembunyi, Ustadz, kan bisa aja. Semua kemungkinan bisa terjadi. Iya. Judi slot atau arisan di tempat lain, atau dia ikut pengajian yang pakai dress code yang harus sama tiap pengajian, ganti jilbab.
tahu tasnya temannya bagus. Wah, dress code ini, Pak. Pengajian sekarang ya. Moms, inget gak? Onti dulu. Lah yang di situ pulau aja. Moms, hari ini kita kedatangan Ustadz Rifki dan moms di tempat lain kajian itu ummahat, ukhti, ini moms. Tapi ya enggak apa-apa, apalah arti sebuah nama kan? Iya. Ada jadwal ke sana lagi nanti. Enggak. bisa diagendakan. Sudah. Maka ini PR buat suami. Kenapa kok istrinya sampai terlilit hutang? Maka diperjelas masalahnya apa, digunakan untuk apa, kemudian diikhtiarkan untuk bisa dilunasi dulu. Tapi sekarang poin yang ketiga, karena dia sudah terlanjur kabur, maka ada beberapa poin besar. Karena tidak bisa dijawab dengan satu gitu, susah. Ya, karena panjang juga ya. Iya, tentu yang pertama ikhtiar untuk dicari dulu. Tidak serta-merta kemudian langsung, oh ya udah istri saya pergi, udah dia bukan istri yang baik, tidak pantas dipertahankan. Ya, itu betul, tapi tidak langsung pada tahapan itu, diikhtiar dicari. Ke rumah keluarganya, diperbaiki, didoakan. Karena kalau tiba-tiba langsung cerai saja, perjuangannya di mana? Yeah. Cari dulu. Kemudian yang kedua, kalau ketemu, selesaikan masalahnya. Anda kan juga suaminya, bukan orang lain. Yang punya utang kan istri Anda. Aibnya dia, aibnya Anda. Bahagianya dia, bahagianya Anda. Maka bayarkan hutangnya dengan cara seperti apapun. Kemudian yang ketiga, perbaiki hubungan. Kalau memang tidak ketemu dan tidak mau diperbaiki, ya sudah, mau ngomong apa? Cerai insya Allah tidak menjadi masalah. Ketika memang cerai itu dengan niatan yang baik, dengan cara yang baik, dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin rumah tangganya sudah tidak lagi mendatangkan pahala. Daripada semakin hari semakin menumpuk dosa, maka tidak ada salahnya kalau ambil keputusan apa? Cerai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Silakan Al-Akh Abu Shanum. Baik Ustaz, syukron jazakallah khair Barakallahu fik. Nasihatnya atas semua pemaparannya ini menjadi sangat panjang ya. Dalam satu kalimat, pulangkan saja kepada orang tuamu, ini karena banyak sekali yang sampai sekarang masih disampaikan dan bertanya dengan pertanyaan yang berulang, dan semoga ini bisa disaksikan ya oleh orang-orang yang bertanya, sehingga kita harapkan kan juga ketika seseorang itu menanyakan sebuah masalah, harapannya juga lihat juga materinya secara utuh gitu loh. Iya, jangan hanya minta dijawab masalahnya saja, sementara materi nggak didengerin. Padahal materi ini ya ilmu juga. Iya, akhirnya itu kan juga akan menolong ketika masalah itu berkembang kan gitu kan. Sip. Nah, mantap. Masuk Pak Eko. Itu. Ya. Pak Eko apa Pak Eka? Pak Eka kemarin IG-nya itu sekarang berubah loh, Ustaz. Kemarin Eka Jepret, sekarang Eka Prasetyo Wibowo. Karena PNS-nya resmi sekarang. Ya karena sudah nggak pegang kamera 4 tahun, dia dihujat sama Mas Febri itu. Ya kameranya diwakafkan saja. Daripada jadi masalah, nggak ada, kamera dijual sudah. Ada. Kemarin waktu di acara Kutab itu dia pinjam. Malu. Baik pemirsa, kita pamit karena makin malam kepala juga makin goyang nampaknya, pembicaraan makin kemana-mana ya. Kita tutup saja. Kita mohon maaf karena sudah banyak salah malam hari ini. Enggak, sedikit lah. Sedikit ya, ya udah sedikit. Tapi sedikitnya terulang. Sedikit tapi lebih sedikit lagi yang benarnya gitu. Tetap banyak salahnya. Kami mohon maaf pemirsa. Insya Allah kita ketemu di pembahasan Senin depan insya Allah ya. Semoga Allah kehendaki, semoga Allah ridhoi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.